Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di acara Quotient TV teman-teman ya. Hari ini saya mau memberikan review dan tanggapan saya mengenai Pilkada ya, Pilkada 2024 ini teman-teman ya. Jadi teman-teman, yang saya lihat dan informasi yang saya dapat dari sumber-sumber saya, tentu saja bahwa sudah terjadi kecurangan ya, potensi-potensi kecurangan yang sama, yang intinya percuma juga kalau masyarakat memilih kalau hasilnya sudah ditentukan sebelum pemilihan itu terjadi, teman-teman ya. Jadi seperti yang saya bilang di Pilpres waktu itu, kita udah tahu siapa yang menang, ya kan? Kita tahu dari aliran dana, 9 naga itu ngalirinnya kemana ini uang-uangnya, ya kan? Hal yang sama dengan Pilkada, teman-teman ya. Opini saya ini didukung beberapa faktor. Saya akan kasih tahu teman-teman buktinya. Pertama, teman-teman tadi udah ada surat edaran ya, yang teman-teman bisa lihat sendiri surat-surat edaran tersebut. Ini sudah diunggah oleh Raffi Ahmad di Instagramnya Raffi Ahmad, teman-teman ya. Ini surat ini imbauan dari Prabowo Subianto, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto di sini. Dibilang pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, kesempatan rakyat Jakarta memilih pemimpin yang baik, pilihan saudara. Dia bilang bla bla bla. Saya yakin bahwa saudara kita pasangan Ridwan Kamil, Suswono adalah dua putra terbaik. Mereka punya rekam jejak bla 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 bla. Jadi kelihatan banget di sini, terus di bawah juga dibilang ya, karena itu gunakan hak pilihmu untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 HM Ridwan Kamil Suswono Ridho sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta 5 tahun mendatang. Wassalamualaikum, Jenderal TNI Prabowo Subianto. Ya, ini isi suratnya teman-teman ya. Dan ini sudah tersebar di mana-mana ya, sudah tersebar di Instagram dan di WA group. Jadi kita tujuannya apa sih sebenarnya si Prabowo ini bikin seperti ini? Ya kan, untuk memberitahu bahwa dia mengendorse, ya dia mengendorse. Jadi istilahnya dia mendukung pasangan tertentu ya. Yang menurut saya ini tidak elok secara etis ya teman-teman ya. Kalau secara pidana Bawaslu bilang bukanlah pelanggaran pidana pemilu karena dilakukan pada hari libur kata dia. Saya baru tahu hari libur itu presiden tidak menjadi presiden lagi ya. Setahu saya 24 jam, 7 kali 24, 7 hari seminggu, 24 jam sehari, itu dia presiden, setahu saya. Tapi ternyata presidennya Senin sampai Jumat ini ya, Sabtu Minggu karena hari libur, bukan presiden katanya, Bawaslu ya. Kita nggak ngerti lah, itu dia punya apa namanya, pemilihan hukum ya, penafsiran dia yang ngawur, teman-teman ya. Tapi teman-teman, saya melihat di sini bagaimana bahwa bahkan presiden kita tercinta yang berada di atas pucuk pimpinan mau mengintervensi, mau mempengaruhi ya, dan mau mempersuade agar masyarakat tuh memilih pasangan tertentu. Padahal masyarakat pemilu itu adalah apa? Ya kan, bebas. Ya kan? Pilihannya harusnya bebas, masing-masing mau milih siapa, tanpa dorongan, tanpa paksaan, tanpa rayuan dari pihak-pihak tertentu, teman-teman ya. Tapi kita bisa lihat di sini sudah ada satu ya hal yang menurut saya kurang elok ya teman-teman ya. Kita baca juga di sini teman-teman, ada dari suara.com. Suara.com ini di sini ditulis unggah seruan Prabowo nyoblos RK di masa tenang. Di masa tenang dia ngunggah untuk supaya nyoblos nih si RK. Muncul desakan Bawaslu usut Raffi Ahmad. Kalau enggak ditindak bubar aja katanya. Kalau nggak ditindak bubar aja, buat apa badan pengawas pemilu mengawasi kalau dia nggak berani melakukan penindakan atas pelanggaran yang terjadi, teman-teman ya. Jadi kita baca di sini mencuat desakan agar Bawaslu segera menindaklanjuti Raffi Ahmad setelah Kepergok menghapus unggahan di Instagram berisi seruan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Jakarta untuk mencoblos Cagup Ridwan Kamil Suswono pada Rabu besok. Meski telah dihapus, unggahan Raffi Ahmad soal surat edaran Prabowo berisi ajakan
di masa tenang. Diketahui Raffi Ahmad adalah utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni. Ya. Bagaimana pemerintah yang harusnya netral, pemerintah ini sekarang malah jadi mendikte ya, mendikte, mau mengarahkan di situ. Kita melihat bahwa makin lama ini pemerintah di Indonesia makin buruk, teman-teman, makin ngawur, ya. Dan tadi saya sudah bilang di awal di situ, teman-teman, IG-nya dihapus di thread katanya. Ini dari Sami Noto Limsboy di X thread sini. Ada lihat tadi cuplikan dari surat edaran tersebut, teman-teman ya. Surat edaran yang kopinya saya kasih lihat di depan video ini tadi, ya kan, ini sama persis, teman-teman ya. Jadi ini sudah berada di WA group, termasuk sudah datang ke WA saya juga, teman-teman ya. Saya dikirimkan di sini. Jadi teman-teman di sini masyarakat juga nggak suka sebenarnya hal-hal seperti ini. Yang namanya pemilu itu ya sebenarnya ya harusnya bebas di situ ya. Tapi kok seperti ini nggak elok, apalagi dibuat di hari tenang, di masa kampanye ya. Bukan di masa kampanye tapi di hari tenang. Jadi ya kurang bagus saja itu, teman-teman ya. Dan kedua, saya mau kasih tahu teman-teman untuk membuktikan dan memperkuat opini saya bahwa kecurangan-curangan itu sudah dan sedang dan akan terjadi, teman-teman ya, dalam pilkada besok. Nah, kita lihat di sini, teman-teman, ditulis hasil research pola kecurangan pilkada 2004 sama dengan Pilpres 2024, teman-teman. Di sini dibilang ya, rekayasa calon tunggal hingga pengerahan kepala desa. Jadi ada rekayasa nih, teman-teman ya. Dibilang di sini Ferry Amsari mengatakan riset Temis mengungkapkan adanya penerapan pola kecurangan yang sama antara Pilkada 2024 dengan Pilpres 2024. Jadi ini hasil riset dari Temis, teman-teman, yang dikeluarkan oleh media online Tempo ya. Jadi bukan cuma kata Alvin Lim, tapi Tempo pun juga mengatakan hal yang sama. Ini sudah menjadi media massa, sudah menjadi rahasia umum karena sudah dimediakan. Temis Indonesia Law Firm ya dan Yayasan Keadilan Indonesia merilis hasil riset potensi kecurangan dalam Pilkada 2024, mengungkapkan pola penerapan kecurangan yang sama, dibilang di sini ya. Pola kecurangannya apa sih, dibilang di sini ya? Seperti satu, rekayasa calon tunggal. Ya, jadi mereka sudah rekayasa, calon tunggalnya itu direkayasa. Calon mana yang direkayasa? Ya, boleh saya sebut itu adalah calon Kim Plus, teman-teman. Ya, itu yang memang sudah diarahkan. Karena seperti tadi yang dibilang oleh Raffi Ahmad mendukung pasangan Kim Plus, teman-teman ya. Di situ dibilang di sini, kedua, selain pengerahan calon tunggal, pengerahan aparat kepolisian. Jadi saya banyak teman-teman juga di kepolisian bilang bahwa sudah ada oknum-oknum yang bergerak ya. Jadi Kapolda, Kapolres, Kapolsek itu diutilisasi untuk memenangkan calon-calon tertentu, teman-teman ya. Jadi fasilitas-fasilitas mereka ya, dukungan-dukungan mereka ya, itu untuk memenangkan satu calon tertentu. Kita lihat nggak usah jauh-jauh di Jawa Tengah contoh ya. Kapolda Jawa Tengah sama Gubernur Jawa Tengah yang orang kepolisian itu mendukung juga calon kepolisiannya mereka ya, tidak mendukung calon TNI-nya di situ. Kita bisa lihat disalamin aja nggak mau di situ ya. Jadi kita melihat bagaimana pengerahan fasilitas-fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, teman-teman ya. Ini yang nggak boleh sebenarnya ya. Contoh kayak Ahmad Lutfi ya, dia punya mobil dikerahkan untuk apa? Untuk jagain dia punya pacar TTM ya. Untuk nganter dia punya TTM, mobil dia yang Lexus di situ, teman-teman ya. Padahal itu mobil juga nggak ada di LHKPN ya. Pengawalan Polda Jawa Tengah untuk ngawal wanita TTM di situ, teman-teman ya. Jadi kita lihat kalau dia bisa menyuruh untuk ngawal wanita TTM,
nggak mungkin dia nggak kerahkan juga untuk membantu pengawalan dari calon pemilihan pilkada tertentu, teman-teman ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana aparat kepolisian, ASN, kepala desa itu dikerahkan untuk memenangkan calon tertentu. Dan juga dibilang di sini politisasi bantuan sosial ya. Pada dasarnya pola yang dipakai mengakali pilkada sama persis dengan apa yang terjadi dengan Pilpres. Ya, jadi otomatis yang namanya masyarakat Indonesia zaman sekarang, mohon maaf ya, saya melihatnya masyarakat Indonesia zaman sekarang itu malas. Dalam hal malasnya itu adalah mereka maunya gampang aja. Oh, dikasih duit, ya udah ambil, dia saya voting. Jadi mereka jual suara mereka di sini, teman-teman ya. Jadi banyak masyarakat terutama yang menengah ke bawah. Ya, kalau menengah ke atas itu kebanyakan mereka sudah pintar. Tapi yang menengah ke bawah yang mungkin mereka tergencet dengan faktor ekonomi, ya dikasih uang dikit aja dia sudah bisa beralih. Kasar ngomong dibeli suaranya, teman-teman ya. Ini yang kita sayangkan. Ferry mengatakan pengerahan aparat kepolisian untuk memenangkan calon tertentu terjadi secara terang-terangan di Pilkada Jawa Tengah. Nah, bukan cuma saya ngomong nih, teman-teman ya. Ferry pun ngomong hal yang sama. Saya kenapa yakin di Jawa Tengah dilakukan hal tersebut ya, memenangkan calon tertentu dengan mengerahkan aparat, karena hal yang sama sudah dilakukan Kapolda sebelumnya ya, untuk hal yang di luar tidak sesuai dengan SOP-nya di situ, teman-teman ya. Dan Sumatera Utara juga dibilang di sini. Ya, Sumatera Utara di situ kita tahu ada Bobi ya. Namun demikian dia melanjutkan tidak ada aparat kepolisian yang tidak tegas hingga saat ini. Siapa yang mau tidak tegas? Orang kepolisiannya sama presidennya semua satu kubu di Kimples. Ya, teman-teman ya. Jadi kita lihat bagaimana kecurangan ini sudah masif, terstruktur ya. Ini sangat berbahaya sekali, teman-teman ya. Jadi kalau saya bilang mereka tuh sudah mengakali dan mencurangi suara-suara rakyat ya. Dan dibikinlah rakyat itu nyaman dengan makan gratis, bantuan sosial. Ya, tujuannya apa? Agar mereka tetap miskin. Tetap miskin. Jadi mereka nggak mungkin kaya. Mereka miskin, tapi secara kebutuhan makan dimpanin. Gitu loh. Ngerti ya teman-teman ya? Makan dimpanin, rumah dikasih. Jadi udah lu nyantai-nyantai aja deh kayak orang males. Kasar ngomong, sorry ya teman-teman ya, kayak piara anjing aja. Kayak piara hewan peliharaan. Kita piara hewan peliharaan, kita kasih makan, nah udah nanti hewannya itu nurut sama kita. Itu sekarang adalah pola yang diberlakukan oleh ya oknum-oknum pejabat kita, teman-teman, untuk mereka meraih kekuasaan. Jadi teman-teman, saya menggugah kepada masyarakat sekalian, terutama yang menengah ke bawah. Kalau Anda cuma teriak-teriak aja miskin dan menyalahkan kelompok etnis tertentu, Anda tidak akan merubah hidup kalian. Yang kalian harus pikirkan di sini adalah siapa di sini yang menjadi ya kan penyebab utama kalian miskin. Siapa penyebab utama yang menyebabkan kalian miskin? Kalian miskin karena apa? Pajak naik. Yang naikin pajak siapa? Apakah yang naikin pajak orang Cina? Atau pejabat? Atau orang pribumi? Coba saya tanya sama kalian. Siapa yang menaikkan pajak? Ya, juga kita lihat di sini. Misalnya orang banyak yang sengsara dengan bukan hanya pajak naik ya teman-teman ya. Minyak naik, emas naik ya. Harga dolar naik. Itu disebabkan karena kebijakan politik, kebijakan ekonomi juga, kebijakan fiskal. Yang namanya kalau orang belajar keuangan itu adalah fiscal dan monetary policy. Ya. Jadi kebijakan bagaimana mereka menaikkan, menurunkan suku bunga di situ ya, mencetak uang, itu yang mempengaruhi ekonomi itu bisa berkembang atau tidak, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus lihat. Jangan kalian berpikir, pejabat baik saat ini, pemerintah baik. Kenapa? Gue dikasih bansos, gue dikasih makan gratis. Ya sorry teman-teman, sorry, mohon maaf, saya bukan ngata-ngatain ya. Saya punya hewan peliharaan juga saya kasih makan gratis di situ.
Tapi mereka tidak akan bisa lebih dari tuannya. Gak akan hewan peliharaan itu lebih dari tuannya. Bagaimana kalian bisa bangkit supaya bisa setara dengan tuan kalian atau bisa setara dengan orang-orang kaya lainnya? Kalian harus berpikir berbeda. Ya kan? Kalian harus berpikir, kenapa kok orang kasih gue makan gratis? Gue gak mau gitu loh. Saya kasih tahu teman-teman ya. Saya udah kasih tahu hidup saya itu udah kayak roller coaster, naik turun, naik turun. Ketika saya di posisi terendah, saya nggak mau berhidup bergantung dari orang lain. Kalau saya mau bisa. Saudara-saudara saya banyak yang kaya. Saya tinggal begini doang. Minta duit, minta duit, minta duit, minta duit. Udah, saya bisa nyantai-nyantai, minta duit, makan. Yang penting ya buat makan aja cukup gitu loh. Tapi hidup saya tidak akan berarti teman-teman. Dan saya tidak akan lebih sukses dari orang yang saya mintain duitnya. Ya, tapi saya tidak lakukan hal tersebut. Ya, saya mau encourage nih masyarakat. Ya, saya mau encourage biar masyarakat ini mempunyai kemauan, ya, mempunyai motivasi untuk jadi sukses, teman-teman. Ya, jadi saya bukannya minta-minta, apa yang saya lakukan? Saya kerja keras, teman-teman. Kiri, kanan, atas, bawah, saya bawa anak saya, jualan asuransi, jualan ono, jualan ini, ya kan, jualan MLM. Apa yang bisa menghasilkan uang, saya lakukan. Akhirnya saya jadi lawyer, di situ saya kerja keras, saya lawan raksasa-raksasa, ya kan, kasar ngomong ya udah salon nyawa deh, gitu kan, ya. Akhirnya apa teman-teman? Mohon maaf, saya sekarang jadi paling kaya di keluarga saya, ya, bukannya saya sombong. Ya, saya berani taruhan keluarga-keluarga saya dimanapun, ya, yang tadinya saya tuh miskin, udah balik ke nol, dalam 5 tahun saja, teman-teman, dalam 5 tahun, saya sudah jadi paling kaya di keluarga. Bahkan saya lebih kaya daripada keluarga saya yang punya pabrik. Ya, saya lebih kaya dari keluarga saya yang punya pabrik. Properti saya aja udah 30 plus lebih, belum uang saya di luar negeri, ya, di Singapura, di Amerika, dan di negara-negara lain, teman-teman, ya. Jadi saya kasih tahu pada teman-teman bahwa ya kita itu nggak perlu, jangan kita ini malas, jangan kita ini bermental, yang penting gue udah cukup makan, cukup tidur, nyenyak. Jangan Pak. Itu adalah penjajahan jenis modern. Penjajahan jenis modern zaman sekarang. Anda ini dikasih mentalitas malas, supaya Anda bisa dijajah. Suara Anda dibeli. Ya, tapi Anda tidak akan memberikan value pada negara ini. Anda tidak akan menambahkan devisa bagi negara ini. Anda tidak akan memajukan negara ini. Ya, mari teman-teman kita berjuang bersama, teman-teman ya. Saya juga dalam waktu 1 tahun ke depan akan membuka 15 question center ya. Kami memberikan selain bantuan hukum, jadi tetap LQ Indonesia Law Firm tetap ada ya. Kita berubah nama menjadi Question Center, teman-teman, Question Center. Question Center itu nanti ada bantuan hukum, ada bantuan media bagi mereka yang ingin diviralkan berita mereka. Ketiga juga kita akan ada bantuan jasa konsultasi keuangan, bagaimana supaya orang bisa sukses secara keuangan, teman-teman ya. Dan kita juga mengajari, memberikan pelajaran dan pelatihan training tentang keuangan, teman-teman. Yaitu bagaimana supaya masyarakat bisa kaya di sini ya. Ya namanya training keuangan sekolah pasti ada biayanya. Karena kenapa? Kalau nggak ada biayanya, kita juga nggak mungkin nanti bisa buka sekolah-sekolah dan cabang-cabang di luar kota. Tapi saya rasa biayanya sangat affordable ya dibanding apa yang Anda keluarkan di SD, SMP, SMA, universitas. Anda sekolah sampai universitas habis sudah pasti miliaran ya. Kalau universitas bagus ya teman-teman ya, kayak UPH, apalagi luar negeri. Ya. 90% orang lulusan luar negeri balik Indonesia nganggur, teman-teman. Tapi saya berani jamin kalau Anda ikut seminar saya hanya bayar cukup murah 15 juta untuk 3 hari atau 1 hari nanti tanggal 22 Februari, 1 hari aja itu nanti akan ada seminar ya. Hanya 5 juta teman-teman, karena hanya 1 hari crash course ya, short, singkat. Kalau yang singkatnya 5 juta, yang panjangnya 15 juta teman-teman ya. Tanggal 22 Februari nanti ada di Pullman
Pullman Hotel di situ cukup mewah, ya dapat makan segala. Kita bayar hotelnya aja udah hampir 2 juta teman-teman ya. Jadi dari 5 juta itu 2 jutanya itu udah kita bayar ke hotel. Sisanya untuk akomodasi lainnya. Jadi saya bukannya cari untung di situ teman-teman. Saya ingin agar masyarakat ikut kaya bareng saya, ikut sukses. Ya, saya sudah sukses. Saya bilang ini bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Ya, saya sudah sukses. Saya nggak kerja dari sekarang sampai saya mati pun, saya nggak akan kekurangan uang, teman-teman. Bukannya saya sombong. Ya, dari deposito saya, dari saham saya di Amerika, dari uang sewa saya, satu apartemen saya aja sewanya ratusan juta. Ya, saya dapat uang sewa. Penthouse saya ratusan juta itu kalau saya sewain. Ya, teman-teman. Jadi saya nggak butuh sebenarnya untuk uang untuk biaya hidup lagi. Makanya saya ingin mengajari kepada teman-teman bagaimana untuk bisa kaya. Yang mau menjadi murid saya, yang mau ikut mendengarkan dan jadi sukses, silahkan ikut. Yang tidak mau nggak apa-apa, yang nggak percaya dan skeptis nggak apa-apa di situ. Saya berikan jaminan bagi yang ikut seminar saya, ikut metode saya, ya berinvestasi dan rugi, saya ganti 10 kali lipat dari uang seminarnya. Ya toh, susah apa? Jadi kalian ada jaminan di situ. Saya yakin tidak akan ada pernah ya guru-guru lain, jago-jago keuangan lain yang berani menjamin pengembalian dana sampai 10 kali lipat. Ya, kalau dia gagal, nggak mungkin. Hanya saya doang di sini. Kenapa saya berani seperti ini? Karena saya yakin yang saya berikan kepada kalian adalah obat mujarab, bukan racun, teman-teman. Ya, silakan buktikan. Ya kan, yang nggak percaya, termasuk Hotman Paris, ya. Anda nggak percaya, bilang, wah ngajarin hati-hati itu di situ kan. Lu ikut dong, bayar 15 juta, lu punya duit kan? Nah, kalau lu nanti lu ikut trading gua, lu rugi, gua ganti lu 150 juta. Kan kaya, cepet kan, uang cepet tuh. Ya toh? Nah, tapi kalau lu dapat duit, dapat untung dari situ, kan lu sendiri yang untung ya. Tapi kan Anda sudah bilang, si hotdog ini udah banyak duit, nggak perlulah dia duit. Lagian, semakin banyak duit yang dia lakukan, semakin banyak dia gunakan untuk hal-hal maksiat di situ. Jadi saya rasa bukan hal yang bagus itu, ya. Jadi dia sudah cukup banyak bisnis lendir lah. Saya rasa nggak perlu dia untuk masuk ke bisnis legal, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, yang berminat silahkan hubungi hotline kami di 08 17 489 09-nya 3 kali. 0817 489 0999. Atau hubungi di 08 1-nya 3 kali 53 44 89. Atau hubungi di 08 1-nya 4 kali ya 84 489, teman-teman ya. Jadi hubungi ke question center terdekat di situ untuk informasi mengenai seminar tersebut, teman-teman ya. Jadi saya harapkan saya bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dengan saudara selama 1 hari. Saya akan mengajar seminar di situ dan saya akan berikan ilmu terbaik, teman-teman ya. Saya yakin yang tidak pernah Anda dapatkan di sekolah manapun ya, karena ini ilmu otodidak yang saya dapatkan berdasarkan pengalaman saya sebagai wakil presiden bank di Amerika Serikat ya. Hotman dia ngaku pintar, coba ke Amerika, bisa nggak dia kerja jadi wakil presiden bank di Amerika? Ya nggak mungkin, dia nggak mungkin diterima orang kayak begitu tuh ya. Apalagi suka dunia malam ya, kita nggak tahu berapa banyak alkohol dia teguk sama narkoba atau gimana, kan kita juga nggak tahu ya di situ ya, teman-teman ya. Yang pasti kalau orang suka mabok-mabokan tuh nggak mungkin bakal dikasih masuk kerja di bank, teman-teman, karena yang kerja di bank itu harus sober ya, harus sober. Istilahnya harus waras, teman-teman. Oke. Dan juga teman-teman, saya mau bilang pada teman-teman bahwa setahun ke depan kita Quotient ini akan membangun 15 cabang di kota-kota di Indonesia ya. Yang pada akhirnya dalam 3 sampai 5 tahun ke depan saya harapkan di setiap kota besar di Indonesia sudah ada cabang Quotient Center. Jadi Quotient Center itu di dalamnya ada LQ Indonesia Law Firm juga. Ya, jadi namanya sudah bukan lagi LQ Indonesia Law Firm.
Karena kalau LQ Indonesia Law Firm, ya jualannya konsultasinya hanya hukum. Sedangkan kami ini nanti bukan cuma hukum. Anda bisa berkonsultasi tentang hukum, bisa berkonsultasi tentang media, dan bisa konsultasi tentang keuangan, teman-teman. 3 di situ ya. Makanya kita ganti namanya menjadi Quotient Center, teman-teman. Jadi saya harapkan kami bisa berpartisipasi di masyarakat, dan kepada masyarakat yang memang mau bergabung menjadi anggota dari Quotient Center, silakan hubungi kami ya di nomor yang tadi itu juga bisa ya. Kami akan membuka cabang di kota-kota Balikpapan, Riau, Sentul, Bogor di situ ya, Bandung, Bali, Semarang, Jogja, Solo di situ teman-teman, Balikpapan, Manado, Makassar. Jadi kota-kota besar di Indonesia ini kita dalam waktu 1-2 tahun ke depan itu sudah buka di setiap penjuru Indonesia, teman-teman. Dengan tujuan adalah agar kami lebih dekat dengan masyarakat, dan masyarakat yang membutuhkan kami tidak perlu harus jauh-jauh ke Jakarta, teman-teman ya. Jadi teman-teman kita lihat di sini. Nah, melanjutkan teman-teman topik kita tentang pilkada. Yang terakhirnya saya akan bilang pada teman-teman bahwa di Indonesia saat ini, teman-teman ya, kebaikan itu masih kalah dibanding kejahatan. Kalau yang saya lihat ya, kejahatan yang ada yang ditangkap itu adalah tebang pilih, yaitu penjahat-penjahat kelas teri. Sedangkan penjahat-penjahat kelas kakapnya nggak ditangkap, teman-teman. Ya, yang ada juga yang ditangkap berdasarkan tebang pilih, seperti Tom Lembong, teman-teman ya. Jadi ini sangat lucu ya. Terlepas dari Tom Lembong salah atau tidak di sini ya secara pidana, tapi kebijakan itu tidak pernah dilakukan oleh satu orang. Ya, kebijakan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh satu orang. Jadi kalau kita lihat di pidana ada yang namanya Jungto 55 ikut serta, yang ikut serta itu pasti banyak. Jadi kalau kejaksaan dia mau netral, harusnya yang dia tangkap-tangkapin banyak, jangan cuma satu. Ya kan? Nah, Tom Lembong sebagai menteri, itu adalah pelaksana kebijakan dari siapa? Presiden. Jadi kalau anak buahnya salah, sebenarnya anak buahnya salah tuh dari mana? Siapa yang memberikan perintah? Atasannya, presidennya. Ya, ingat seperti kata Bapak Lisio Sigit, ikan busuk dari kepalanya. Ya, kalau Tom Lembong, ya kan, dia bilang oh import, dia kebijakan import. Kalau presiden mau melarang kan bisa aja dia cegah sama presiden. Kok lu laksanakan import? Ya kan itu, udah cut, stop, bisa selesai. Ini kok tidak, teman-teman? Ya, jadi kalau secara hukum, apakah presiden ikut serta sengaja? Ya, kalau ikut serta sengaja, masuknya mens rea ya secara hukum. Atau dia lalai, teman-teman. Kalau kelalaian tetap masuk pidana juga yang namanya culpa, CULPA, ya culpa. Di situ itu ada, ya walaupun ancaman pidananya lebih ringan, tapi kena juga di situ, teman-teman ya. Jadi saya lihat di sini bagaimana seharusnya, teman-teman ya, bukan hanya Tom Lembong, tapi kepala negara pun harusnya juga diseret ini. Tapi apakah mungkin secara hukum kepala negara diseret, sedangkan yang nyeret adalah anak buah? Bisa nggak anak buah nyeret kepala negara? Ya, silakan jawab sendiri di situ, teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat di sini, saya cuma kasihan aja gitu loh melihat Tom Lembong ya, bukan saya, dan juga dia nggak berikan kuasa ke saya, jadi saya nggak punya kewajiban moral untuk turun ikut membantu. Tetapi saya memberikan opini saya untuk membantu beliau, ya. Saya memberikan opini saya untuk membantu beliau. Karena secara hukum saya nggak bisa bantu beliau. Saya bukan kuasa hukumnya. Kecuali dia kasih kuasa ke saya, baru saya bisa membela dia. Secara hukum saya datang ke kejaksaan dan ke lain-lain, teman-teman ya. Tapi jika tidak, maka saya tidak akan melebihi kewenangan yang diatur kepada saya secara undang-undang, teman-teman ya. Karena bagaimanapun juga
Saya mau opini saya dan kritik saya ini membangun, bukan opini dan kritik untuk memecah belah atau opini dan kritik untuk melawan pemerintahan. Tidak ada, teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya juga mau kasih bukti kepada teman-teman bagaimana saat ini kebaikan itu masih kalah sama kejahatan. Makanya gak heran kita lihat banyak perang di luar di situ ya, banyak oknum di situ terpilih ya, baik di kejaksaan, di kepolisian, Mahkamah Agung itu banyak oknum ya, yang uang-uangnya kayak triliunan-triliunan itu ya, yang kayak Zaroff itu ya oknum Mahkamah Agung di situ teman-teman ya. Kita lihat satu hal yang sangat miris teman-teman ya, justru orang-orang baik, orang-orang jujur itu nggak populer teman-teman. Saya bacakan di sini teman-teman berita dari RMOL ID. Dharma Pongrekun klaim utamakan kualitas dari kuantitas. Bagus toh? Utamakan kualitas dari kuantitas itu bagus loh. Kualitasnya dinaikin daripada kuantitas. Ya. Tapi coba kita baca di sini. Kampanye Akbar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 terbilang sepi. Lihat teman-teman, kalau digambar di sini ya, kita lihat di fotonya, ini orangnya dikit amat. Di sini ya, waktu di kampanye Akbarnya dia nih, dikit sekali orang ini. Nggak sampai 1000 nggak ada ini mah. Mungkin cuma 100-an ini mah kalau saya lihat dari gambar. Ya, dikit sekali teman-teman. Ya, dia ngarepin kualitas daripada kuantitas. Jadi kuantitas yang dukung dia dikit di situ teman-teman, kasihan. Ya, padahal sebenarnya kita harus memilih pemimpin itu yang punya kualitas bagus. Bukan karena didukung orang banyak. Ya, kalau maling dukung sesama maling, walaupun yang dukung banyak, tapi yang dukung maling ya nggak akan baik itu pemerintah teman-teman. Ngerti ya teman-teman ya? Kita baca lagi. Padahal paslon ini sudah menggelar kampanye Akbar di lapangan Tabaci, dekat pemukiman warga Jakarta Barat, yakni di Kalideres pada Sabtu 23 November 2024. Jadi Sabtu dia ngadain kampanye Akbar. Dharma menyebut tim ses lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Kalau menurut saya salah sih ya. Pak Dharma ini untuk bisa menang, kalau untuk menang ya kan, harus mementingkan kuantitas dibanding kualitas. Karena dipilihnya itu, mereka dipilih bukan berdasarkan kualitas pemimpin, tapi berdasarkan kuantitas jumlah suara di situ teman-teman ya. But it's okay lah ya. Saya belum lama kenal sama beliau dan beliau orang yang baik dan jujur. Tapi saya belum banyak bisa memberikan nasihat saya kepada beliau karena beliau juga belum lama berjumpa sama saya. Saya tidak melihat jumlahnya, tapi yang saya melihat adalah kualitasnya, di mana loyalitas seseorang itu bisa diuji dari apa keadaan yang tidak nyaman. Benar, tapi kalau untuk menjadi pemimpin pilkada itu ya harus punya pendukung yang banyak. Selain itu Dharma mengaku tidak menyediakan transportasi bagi para bagi para pendukungnya lantaran tidak memiliki biaya. Jadi dia bilang dia nggak nyediain transportasi. Kita lihat betapa panas terik, tidak ada transportasi yang kami siapkan. Saya memang sengaja karena satu, memang kami tidak punya biaya. Ya, dia nggak punya biaya karena dia polisi yang jujur, teman-teman ya. Seperti kita ketahui banyak polisi-polisi sana, jenderal-jenderal polisi yang disebut punya rekening gendut. Kan banyak tuh waktu itu di Tempo juga pernah disiarkan teman-teman. Kalau Dharma Pongrekun ini polisi dompet tipis teman-teman ya. Dompet tipis tapi hatinya besar teman-teman. Sayang sekali sebenarnya kalau rakyat Jakarta itu tidak memilih dia dan malah memilih gerombolan Kim Plus teman-teman ya. Sayang sekali ya. Yang ngomongnya ngawur, nanti janda-janda di situ katanya nanti dikasih makan sama si A, dikelonin sama si B ya. Nanti dipuasin jasmaninya sama siapa gitu kan. Itu udah sorry ya, melecehkan harkat wanita gitu loh. Ya, Tuhan menciptakan wanita dan pria itu sejajar sebenarnya ya. Wanita untuk membantu pria di situ ya. Tapi nggak boleh kita tuh melakukan hal seperti itu yang merendahkan teman-teman.
Dibilang di sini dalam kampanye Akbar ini panggung berukuran 7 kali 9 meter dikerumuni warga. Di sisi lain area lapangan terlihat lenggang, bahkan terpal yang dibentangkan juga terlihat kosong. Warga terlihat asik jajan makanan dan minuman sejumlah pedagang kaki lima di sekitar lokasi kampanye. Jadi kampanyenya ini kalau bisa dibilang teman-teman kasihan sih gitu loh ya. Sangat-sangat gimana ya? Sangat-sangat sederhana sekali teman-teman. Gak ada artis, gak ada traktir makanan, gak ada bansos di situ ya. Jadi inilah saya bilang teman-teman, orang baik ya, hal yang baik saat ini tuh bukan menjadi menunya masyarakat Indonesia. Makanya untuk Indonesia bisa menjadi emas di 2045 itu bagaimana? Indonesia yang mana? Yang saya pertanyakan Indonesia yang mana? Ya yang menjadi emas ya. Indonesia yang mana? Kalau masyarakatnya mah masih miskin, teman-teman. Ya. Kalau konglomeratnya mah pejabatnya benar, itu emas, nanti semua kaya itu, teman-teman ya. Jadi itu yang saya sayangkan. Perbudakan zaman sekarang, penjajahan zaman sekarang, Anda tidak dijajah untuk disuruh kerja. Kerja Rodi, kerja Romidi, Romulus, udah nggak ada. Kerja paksa itu udah nggak ada, teman-teman. Yang ada kalian dipiara kayak binatang. Dikasih makan, dikasih tempat tinggal, tapi tempat tinggal itu bukan milik Anda. Anda tinggal aja di situ. Ya, dipiara. Anda punya suara supaya nanti tiap 5 tahun di situ pejabat terpilih lagi. Ya kan? Ya, tapi tetap Anda nggak bisa hidup mewah. Kalau memang itu yang menjadi keinginan Anda, ya jangan komplain kalau kekayaan itu diambil sama orang-orang oligarki di atas, ya, atau pejabat-pejabat korup, teman-teman. Ya, jadi pikirlah dengan logika, teman-teman. Ya, bukan saya, bukan orang-orang seperti saya, minoritas Chinese yang membuat Anda sengsara. Kalau saya sendiri, saya banyak bantu tuh. Kemarin yang DNA Pro itu berapa banyak korban pribumi. Yang nangis-nangis itu korban pribumi juga. Ya, saya bantu, saya sampai labrak ke kejaksaan. Agar uang mereka keluar, teman-teman. Ya, dan ini sudah ada titik terang di situ. Nah, teman-teman harus lihat di sana. Bagaimana caranya kita tuh untuk bisa maju. Bukan menyalahkan, bukan mencari kambing hitam, teman-teman. Tapi dimulai dari diri kita sendiri. Indonesia ini bisa seperti ini, bisa banyak oknum, itu karena ulah dari masyarakat, mayoritas masyarakatnya. Mayoritas masyarakat yang miskin, dijual suaranya ke pejabat. Alhasil pejabat, karena dia sudah beli, dia mau mendapatkan keuntungan lebih dari modal dia dong. Ya kan? Karena kita tahu politik itu adalah uang. Hukum itu adalah uang. Prabowo sendiri pun bilang, kalau ada yang datang ke gua, mau jadi pilkada, pertama yang gua tanya dulu, lu ada duit berapa? Nah, kan jelas. Berarti lu mau jadi pilkada, lu beli. Lu punya duit, punya modal, beli sama gua. Gua kasih suara. Sayangnya di situ, teman-teman ya. Jadi, saya menghargai banget kepada nyali dari Bapak Darmawan Pongrekun ya. Beliau polisi, nggak heran. Beliau punya nyali yang hebat. Beliau Komjen bintang 3 ya. Nggak gampang orang jadi bintang 3, apalagi beliau bilang belum pernah menjadi Kapolda ya. Tapi melihat situasi zaman sekarang sulit ya untuk menjadi gubernur dengan hanya mengandalkan guts, mengandalkan kualitas. Karena pilkada itu tidak dipilih berdasarkan kualitas dan integritas, teman-teman. Di Indonesia ya, tidak dipilih berdasarkan itu. Ya, lu mau penjahat kelas kakap, juga kalau lu punya duit, lu bisa jadi kepala daerah. Itulah bahayanya Indonesia, teman-teman. Jadi yang mengisi pejabat-pejabat kita, itu banyak maling-maling, teman-teman. Makanya nggak heran banyak pejabat-pejabat maling, tapi mereka maling kerah putih.
maling yang dilindungi, ya, maling yang dilindungi, maling yang memiliki imunitas, maling yang memiliki kekuatan power, teman-teman ya. Jadi ini saja teman-teman ya. Saya berharap suatu saat ke depan akan ada gerakan damai di mana masyarakat-masyarakat yang memang sudah muak dengan hal ini mau berkumpul, mau melakukan perubahan terhadap Indonesia ya. Mau memberikan waktu mereka, mau memberikan tenaga mereka, mau memberikan jiwa mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Di saat itulah baru Indonesia bisa merdeka dari jajahan bangsa sendiri. Ya, karena saya kasih tahu teman-teman, saat ini Indonesia sedang berada dalam jajahan bangsa sendiri, teman-teman. Oke? Terima kasih teman-teman. Itu saja dan salam cerdas hukum.